Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Aldi SPOK. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang sering sekali ditanyakan oleh ibu hamil semua, yaitu apakah saya bisa melahirkan normal setelah operasi sesar. Nah, ini pertanyaan yang selalu muncul kalau ibu riwayat sebelumnya melahirkan dengan operasi sesar, maka biasanya ibu hamil masih ingin pada kehamilan berikutnya itu bisa melahirkan dengan cara normal. Apakah saya bisa melahirkan normal setelah operasi sesar? Ini akan kita jawab pada video ini. Jadi setelah operasi sesar hanya ada dua pilihan tentu saja. Apakah dia akan dilakukan dengan operasi sesar ulang atau melahirkan secara normal atau yang biasa kita sebut sebagai VBAC. Melahirkan normal setelah operasi sesar itu disebut, kalau istilahnya adalah vaginal birth after cesarean, atau kita bisa bilang VBAC atau VBAC ya bacanya. Ini sebenarnya memiliki angka keberhasilan yang cukup tinggi, antara 60-70%, sehingga ini cukup banyak dipertimbangkan untuk dilakukan. Namun kita perlu tahu sebelum memilih untuk operasi sesar ulang atau VBAC, maka kita perlu tahu apa sih keuntungan VBAC ini dan apa kerugiannya. Ini yang perlu dipertimbangkan baik-baik untuk pilihan ibu hamil pada saat persalinan nanti. Nah, jadi keuntungannya VBAC karena dia lahir secara normal ya, secara per vaginam, maka dia tidak perlu operasi jelas, dan karena dia lahirnya normal maka penyembuhannya relatif lebih cepat. Biasanya kalau persalinan normal paling 1-2 hari pasca persalinan sudah bisa pulang dari rumah sakit. Kemudian risiko infeksi dan perdarahan dibandingkan operasi sesar tentu lebih kecil. Kemudian ada risiko komplikasi sesar berulang. Jadi kalau seseorang ibu mengalami sesar berulang, itu ada beberapa risiko ke depan yang cukup berat ya. Jadi yang paling sering ya, atau yang sekarang cukup banyak ditemukan adalah plasenta akreta ya, atau penempelan dari plasenta pada rahim, dan ini biasanya dampaknya adalah cukup berat, yaitu perdarahan hebat sampai harus diangkat kandungannya. Itu yang saat ini cukup banyak didapatkan. Ini harus dipikirkan. Jadi dengan VBAC maka risiko-risiko komplikasi SC yang berulang itu akan berkurang, dan juga memang SC itu atau operasi sesar semakin sering dilakukan maka akan semakin sulit ya. Jadi tiap operasi kedua lebih sulit dari operasi pertama, operasi ketiga lebih sulit dari operasi kedua, karena sudah terjadi biasanya perlengketan pada organ di dalam perut. Nah, itu keuntungannya. Sekarang kerugiannya adalah tetap ada risiko infeksi dan perdarahan. Jadi pada VBAC tetap bisa ada risiko infeksi dan perdarahan, dan yang sebenarnya paling ditakutkan oleh dokter atau teman-teman dokter sekalian yaitu adalah adanya robekan rahim ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini rahimnya robek sendiri. Ini bekas operasi sesar yang dulu dia terbuka sehingga bagian dari kaki dari janin ini sudah keluar ya dari rahimnya, dan ini dampaknya sangat luar biasa ya, terutama terhadap bayinya dan ibunya juga ya. Nanti kita lihat robekan rahim, atau secara istilah medis namanya ruptur uteri. Nah, VBAC tadi harus mempertimbangkan ya, sebenarnya 60-70% itu bisa sukses. Jadi cukup besar kemungkinan suksesnya. Namun ada 1 dan 2% itu risiko robekan rahim itu 1-2%. Jadi tidak banyak. Jadi sekitar dari 100 percobaan 1-2 orang mengalami robekan rahim. Namun masalahnya meskipun presentasinya kecil, namun dampaknya ini luar biasa besar kalau terjadi robekan rahim. Ini dari penelitian tahun 2012 didapatkan dari robekan rahim. Jika terjadi robekan rahim maka 76% harus diangkat kandungannya. Jadi sebagian besar 3/4 kasus harus angkat kandungan, sehingga ibu sudah tidak memiliki kandungan lagi, tidak bisa mens, tidak bisa punya anak lagi. Itu dampak yang nyata daripada robekan rahim. Kemudian 15% bisa dilakukan penjahitan ya, perbaikan dari rahim. 3,1% biasanya robekan rahim itu bisa terus robek sampai ke kandung kencing, karena lokasi kandung kencing itu berdekatan dengan rahim. Jadi kandung kencingnya robek, itu bisa terjadi komplikasi kencing nanti pada jangka panjang sekitar 4%. Nah, ini yang nggak enak, 7,8% itu ibu mengalami kematian. Nggak bisa dipungkiri bahwa robekan rahim masih bisa menyebabkan kematian ibu ya, karena perdarahan yang hebat di dalam perut. Nah, yang lebih parah adalah kematian bayi. Jadi kalau sudah terjadi robekan rahim, kemungkinan besar pasti bayinya akan meninggal di dalam perut ya. Kalaupun tidak meninggal maka 14% bayinya akan masuk di NICU ya, atau perawatan yang intensif, biasanya membutuhkan ventilator dan lain sebagainya ya. Ini
Meskipun kemungkinannya kecil robekan rahim, tapi harus dilihat bahwa dampaknya luar biasa. Jadi kalau terjadi robekan rahim, maka dampaknya ibu harus siap dengan risiko-risiko ini, sekitar 7-8% kematian dari ibu dan 82% kematian dari bayi. Nah, apakah semua ibu hamil bisa VBAC? Tentu saja jawabannya tidak ya. Jadi harus ada syarat-syarat khusus kapan ibu hamil itu boleh melakukan VBAC. Pertama yaitu hanya 1 kali, dia pernah operasi 1 kali operasi sesar dengan irisan transversal. Nanti saya jelaskan. Jadi pada saat operasi sesar itu ada berbagai macam irisan yang diperbolehkan hanya kalau dia pernah operasi sesar dengan irisan transversal dan hanya 1 kali. 2 kali apalagi 3 kali itu operasi sesar, maka sangat berbahaya karena risiko robekan rahimnya juga jauh lebih tinggi. Biasanya dokter tidak menyarankan untuk VBAC pada yang lebih dari sekali operasi sesar. Kemudian tidak boleh ada luka rahim lain atau kelainan bawaan rahim. Jadi misalnya bentuk rahimnya tidak normal atau ada luka rahim, misalnya dia pernah operasi rahim, misalnya dia pernah ada miom, lakukan operasi pengangkatan miom itu menimbulkan luka di rahim, yang ini tidak bisa dilakukan VBAC pada kondisi seperti ini. Tidak pernah mengalami ruptur. Jadi kalau ibunya dulu pernah robekan rahim terus dijahit, maka berikutnya tidak boleh VBAC. Karena risiko robek lagi sangat besar. Tidak ada kontraindikasi lahir normal. Ini yang paling penting dikerjakan di rumah sakit yang bisa melakukan operasi segera. Jadi ini syarat utama. Jadi tidak boleh mencoba VBAC di luar rumah sakit. Karena meskipun VBAC itu 60% berhasil, tapi ada kemungkinan gagalnya juga cukup tinggi. Dan kalau gagal harus segera, kurang dari setengah jam harus dilakukan operasi sesar. Kalau dilahirkan dicoba VBAC di luar rumah sakit, maka waktu untuk melakukan operasi sesar dirujuk ke rumah sakit itu akan sangat lama dan ini sangat membahayakan ibu. Kemudian tidak ada penyebab menetap dari operasi sebelumnya. Jadi misalnya dulu pernah operasi karena panggulnya sempit ya, berarti sekarang tidak bisa VBAC karena jelas ukuran panggulnya kan tetap sempit, jadi tetap harus sesar. Tidak ada penyakit berat ibu, jadi misalnya seperti preeklamsi ya, kemudian penyakit jantung ya, penyakit saraf dan lain sebagainya, penyakit-penyakit berat yang dia akan kesulitan mengejan ya, itu tidak bisa dilakukan VBAC. Kemudian harus letak kepala. Jadi kalau selain letak kepala, misalnya sungsang, itu akan juga tidak disarankan. Jadi ini jelas ya, ukuran bayi dan panggul harus normal. Kalau bayinya terlalu besar, itu maka juga tidak disarankan karena risikonya juga besar untuk terjadi robekan rahim. Ini tadi yang saya bilang bahwa ada beberapa jenis irisan pada operasi sesar. Ini yang irisan transversal ya, jadi dia diiris di bawah, melintang seperti ini. Transversal ya, ini irisan lama, jadi dia di bawah tapi dia tegak lurus begini. Ini yang klasik, yang paling lama sekali berdiri seperti ini. Jadi kalau irisannya operasi sesarnya seperti ini dan seperti ini sudah mutlak tidak boleh VBAC karena risiko robekan rahimnya besar. Ini yang saya maksud adalah irisannya di dalam rahim ya, jadi bukan irisan di perut ya. Irisan di perut bisa seperti berdiri gini, bisa transversal, tapi bukan itu yang dimaksud. Irisan perut tidak mempengaruhi, tapi irisan di dalam rahimnya seperti apa. VBAC hanya bisa dikerjakan pada yang ini ya. Nah, problemnya adalah kalau ibu anak pertama lahiran di dokter lain, kemudian anak kedua merencanakan persalinan di rumah sakit lain atau di dokter lain, maka problemnya adalah kita tidak bisa memastikan apakah irisannya adalah transversal. Itu yang selalu jadi pertimbangan juga kami ya, bahwa apa benar ini irisannya seperti ini. Terkadang dilakukan operasi dengan irisan seperti ini bisa juga terjadi misalnya pada kondisi-kondisi di mana perdarahan hebat ya, butuh melahirkan bayi secara cepat, itu bisa dilakukan seperti ini. Itu yang, atau misalnya di sini ada tumor ya, ada miom apa, dia bisa dilakukan insisi di atas. Itu yang kita tidak tahu. Nah, maka seringkali dokter itu menjadi ragu apakah ini aman atau tidak. Jadi misalnya saya tidak tahu, misalnya seorang ibu hamil datang, saya tidak tahu riwayatnya apa, tidak ada laporan operasinya, maka buat kami akan ragu ini kalau iya benar transversal, tapi kalau ternyata irisannya klasik atau solo segmen vertikal, maka itu akan membahayakan ibu, maka risiko robekan rahimnya sangat tinggi. Maka itu harus dipahami. Kadang dokter tidak mau melakukan VBAC karena hal tersebut, kecuali kalau jelas misalnya SC anak pertama dengan saya sendiri misalnya, kemudian datang lagi kedua, saya sudah tahu riwayatnya, irisannya saya juga sudah tahu, maka itu bisa dikerjakan relatif lebih safe ya, lebih aman. Kemudian biasanya juga untuk menilai apakah layak VBAC atau tidak, biasanya kami lakukan USG untuk menilai ketebalan dari rahimnya. Jadi kalau rahimnya tipis sekali, maka itu
akan membahayakan untuk dilakukan VBAC. Minimal ada ketebalan rahim tertentu di mana dia itu boleh dicoba VBAC. Nah, ini faktor-faktor yang menghambat keberhasilan VBAC ya. Jadi kalau misalnya persainannya sejak awal sudah terlihat lambat ya, nggak maju-maju, maka ini sudah harus hati-hati. Sebaiknya langsung dipindah, dirubah menjadi persalinan sesar. Atau usia ibunya sudah relatif lebih tua ya, kehamilannya sudah lewat dari taksirannya. Obesitas ini juga sangat mempersulit VBAC. Peningkatan berat badan yang berlebihan saat hamil, ada preeklamsi, dan ini yang paling sering. Persalinan sebelumnya kurang dari 2 tahun. Jadi ada anjuran kalau bekas sesar ingin lahiran normal, maka untuk hamil lagi kalau bisa 2 tahun kemudian atau 18 bulan minimal. 18 bulan sampai 2 tahun kemudian baru hamil lagi. Kalau di bawah itu, maka bekas sesar dengan riwayat persalinan sebelumnya kurang dari 2 tahun, maka itu akan sangat tinggi risiko untuk terjadinya robekan rahim, karena itu kadang dokter tidak menyarankan untuk melakukan VBAC. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bisa menjawab banyak pertanyaan dari ibu-ibu hamil semua mengenai VBAC. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.